Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan mempelajari teori mengenai database trigger. Oleh saya Lia Zairo, NRP 7410004003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom UCA. Tujuan pembelajaran dari teori database trigger ini adalah memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, menghapus database trigger. Pendahuluan, trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem semisal logon atau shutdown yang terjadi pada skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. Memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Penggunaan trigger. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Di sini application, insert into employees, check all trigger. Di sini ada tabel employees. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen sebagai berikut. Trigger timing, di sini untuk tabel ada before, after, untuk view instead of. Trigger event, di sini ada insert, update atau delete. Nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger, baris atau pernyataan, klausa when untuk kondisi pembatasan, dan trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6 macam, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat masukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contohnya, update of salary, jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement, yaitu trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Raw trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Raw trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut: insert into department, department ID, department name, location ID, values-nya 400, consulting, dan 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Ada before statement trigger, kemudian before row trigger. Di sini ada after row trigger dan after statement trigger. Itu ilustrasi timing pada trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel multiple row, semisal update employees set salary menjadi salary kali 1,1, where department ID-nya 30, maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. DML statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, kemudian nama triggernya, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3, on table name-nya apa, kemudian trigger body. Contohnya seperti pada
contoh pembuatan DML statement trigger di bawah ini. Contoh pembuatan trigger, contoh trigger yang tadi akan batasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees, diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Sebagai berikut, ini adalah pesan untuk menguji trigger secure EMP yang tadi telah dibuat dengan memberikan perintah SQL ini pada jam di luar jam kerja. Maka akan keluar pesan kesalahan. You may insert into employees table only during business hours. Kemudian, mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees yang hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Nah, ini kombinasi dari event insert, update, dan juga delete. Raw trigger. Untuk sintak membuat raw trigger adalah sebagai berikut: create or replace trigger, kemudian trigger name sama seperti tadi. Di sini ditambahkan referencing old as old, new as new for each row. Penambahannya di sini. Ini contohnya. Kemudian menggunakan old dan new qualifier. Pada raw trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan OLD dan new qualifier. OLD dan new hanya digunakan pada raw trigger. OLD dan new menggunakan prefix .2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix .2. Raw triggers akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada raw trigger. Ini contohnya penggunaan old dan new qualifier. Ini statement yang digunakan untuk memeriksa, untuk menguji raw trigger yang telah dibuat tadi. Sini menggunakan when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Di sini tambahkan when pada trigger. Perintah umum yang sering digunakan pada trigger adalah ini: untuk mengaktifkan atau menonaktifkan menggunakan alter trigger, kemudian nama triggernya disable untuk menonaktifkan, dan enable untuk mengaktifkan kembali. Kemudian alter table name disable. Di sini kalau disable dan enable all ini untuk table, menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel. Kemudian yang ini alter trigger name compile, ini dilakukan untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger. Kemudian drop trigger name dilakukan untuk menghapus trigger dari database. Ya, demikian teori kita mengenai database trigger. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.